Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fiil-fiil yang mabni serta tanda-tandanya. Sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk-bentuk fiil yang mu'rab ya, yang bisa berubah bentuk akhirnya beserta tanda-tandanya, dan jangan lupa untuk perubahan-perubahan yang terjadi pada fiil mu'rab itu dihafalkan ya. Jadi bagaimana bentuk marfu', bagaimana mansub dan majzumnya itu harus dikuasai. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di fiil yang mabni yang tidak dapat berubah bentuk akhirnya. Ya, ini sekedar mengingatkan lagi bahwa fiil itu bisa dibagi menjadi dua berdasarkan bisa berubah bentuk akhirnya atau tidak. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang fokus sekarang yang menjadi bahasan kita adalah fiil yang mabni yang tidak dapat berubah bentuk akhirnya meskipun kemasukan amil. Dan mana saja yang merupakan fiil yang mabni ini juga mengulang. Yang pertama adalah semua fiil madhi, yang kedua semua fiil amr, dan yang ketiga adalah fiil mudhari' yang berakhiran nun inas atau nun taukid. Yang berikutnya adalah tanda mabninya fiil madhi. Ya, jadi fiil madhi itu memiliki tiga tanda mabni. Yang pertama mabniyun alal fathi, mabni di atas fathah ya. Contohnya kataba, katabat, dan katabata. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa fi'il madhinya itu kataba ya. Di sini yang katabat cetaknya adalah tak tanis sakinah. Kemudian yang kedua mabniyun ala dhammi, mabni di atas dhammah. Contohnya katabu, jalasu, zahabu. Nah, ini kalau kita lihat di huruf asli fiilnya itu kan kaf, ta, dan ba ya. Jadi dilihat di akhir huruf aslinya itu apa. Nanti insya Allah kalau kita sudah memahami bentuk-bentuk fiil madhi maka ini akan mudah ya. Insya Allah akan kita pelajari di bab shorof. Yang ketiga yang mabniyun ala sukun, mabni di atas sukun. Contohnya katabatum ya, ba-nya di sukun. Katabata dan katabatuma. Jadi sebetulnya kalau binanya fi'il madhi itu relatif mudah ya, asalkan kita paham shorof tinggal dicari harokat huruf terakhir yang asli dari fi'il tersebut itu apa. Kalau dhammah ya dhammah, kalau fathah ya fathah, kalau sukun ya sukun. Yang berikutnya adalah bentuk binanya fi'il amr. Jadi fi'il amr memiliki 4 bentuk bina atau mabni. Yang pertama mabni di atas sukun, kedua mabni di atas hadfun nun atau hilangnya huruf nun pada af'alul khamsah ya. Kemudian mabniun alat fathi, mabni di atas huruf fathah. Mabni di atas fathah ya. Yang keempat mabniyun ala hadfil akhir, mabni di atas kondisi hilangnya huruf mu'tal akhir. Yang mabni di atas sukun contohnya uktub, ijlis, dan idhab. Ini fi'il amr yang diakhiri dengan sukun maka dia dikatakan mabni di atas sukun. Yang kedua mabniyun ala hadfin nun, mabni di atas dihilangkannya huruf nun. Uktuba ya, ijlisu duduklah, idhabi pergilah engkau seorang perempuan. Nah itu mabni di atas hadfun nun. Kemudian yang ketiga mabni di atas fathah, contohnya uktubanna. Nah ini yang fiil-fiil yang bersambung dengan apa? Nun taukid ya. Ijlisanna duduklah kamu, benar-benar duduk ya. Idhabanna pergilah engkau. Kemudian yang keempat mabniun ala hadfil akhir, mabni di atas dihapusnya huruf yang akhir atau mu'tal akhir. Contohnya ud'u, irda,
dan irmi. Nah, di sini fi'il amrnya itu memiliki 4 bentuk mabni tersebut. Yang berikutnya adalah mabninya fi'il mudhari ada 2, mabni di atas sukun dan mabni di atas fathah. Nah, contoh yang mabni di atas sukun, yaktubna, ya, yajlisna. Jadi huruf aslinya itu ya kata ba tadi ya, kaf tak ba ya. Ba-nya berakhiran huruf sukun. Kemudian mabni di atas fathah, contohnya yaktubanna, ya, yajlisanna, ini berakhiran nun taukid. Yang ini berakhiran nun niswah ya. Kalau ini akhirannya nun taukid. Taib itu tanda binanya fi'il madhi, amr dan mudhari ya. Jadi sebetulnya relatif gampang, mudah, karena tinggal melihat kondisi terakhirnya seperti apa. Ya, tapi yang lebih penting adalah menghafal bentuk-bentuk i'rabnya dari fi'il ya. Tapi berikutnya silakan dikerjakan latihannya ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.